Dipersilakan. Terima kasih Pak Mustamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Asani, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati Allah, apa yang diberikan Allah kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman dan sebagainya. Pagi ini yang jelas kita dapat menikmati untuk mengikuti kajian subuh, ba'da subuh di Al-Hasani, dimanapun kita berada. Kita pagi ini membahas surah Al-Ma'idah ayat 76 di bawah bimbingan Buya. Pagi ini didampingi oleh Bapak Mursid. Alhamdulillah, selamat Pak Mursid sudah menjelaskan kepada kami tentang uraian ayat tadi yang sudah kita bahas bersama dan kita simak bersama. Mudah-mudahan apa yang kita simak itu menjadi terbenakkan kepada kita. Baiklah, kita bacakan tadabbur Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a. Wallahu wasami'ul alim. Katakanlah, mengapa kalian menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadamu, tidak pula memberi manfaat. Dan dialah Allah Maha Pendengar, Maha Mengetahui. Nah, di situ ayat katakan kul anta'buduna min dunillah. Katakanlah, mengapa kalian menyembah selain daripada Allah. Siapa yang kalian sembah itu adalah mala yamliku lakum darran wala naf'a. Sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat, tidak pula memberi mudarat. Itu yang berkata. Wallahu huwas-sami'ul alim. Dan dialah Allah, ya Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kembali kepada ayat itu, mengapa kalian menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak memberi mudarat, tidak pula memberi manfaat, yaitu kalian jadikan Tuhan sedangkan dia tidak memberi manfaat, ya. Gitu. Sesuai yang kalian sembah tidak bermanfaat dan tidak pula memberi mudarat. Itulah suatu kebodohan. Nah, barang siapa yang memiliki sifat mampu memberikan manfaat, mudarat dan ilmunya meliputi segala satu, itulah Tuhan yang hak. Wallahu huwas-sami'ul alim. Dialah yang Maha mendengar, ya, dan Allah lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, katakanlah hai Muhammad kepada orang Nasrani dan orang kafir itu, mereka mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan mereka. Itu dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 72, bunyinya lebih kurang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafaral ladzina qalu innallahu wal masihul Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannati ma'wahu nar
wa ma lizzalimin min ansar. Nah, situ dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Jadi itu satu hal yang melampaui batas. Wa qala al-Masihu ya bani Israel, budullah rabbi wa rabbukum. Dikatakan wahai pada Al-Masih mengatakan hai bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, pasti Allah mengharamkan kepada mereka surga. Haram bagi mereka surga dan tempat mereka tentu adalah di neraka. Wa ma lizzalimin min ansor, dan tidak ada bagi mereka seorang penolong pun. Nah, inilah yang terjadi pada orang ini. Kemudian juga mereka mengatakan selain putra Maryam, Isa putra Maryam itu adalah Allah, dia mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Jadi trinitas itu tiga dari yang tiga. Salah satu dari yang tiga itu disebut dengan tiga dari yang tiga. Hadis dalam surah Al-Maidah 73 dijelaskan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illallahu wahidah wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Nah, di situ dikatakan lagi laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu tiga dari yang tiga. Kemudian dilanjutkan wa ma min ilahin illallahu wahida, padahal sekali-sekali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Kemudian wa illam yantahu amma yaqulu layamassanal lazina kafaru minhum azabun alim. Jika mereka tidak berhenti mengatakan perkataan itu, pasti orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab. Al-Maidah 73. Nah, berdasarkan di situ timbul pertanyaan, mengapa kalian menyembah seseorang selain dari Allah? Selain dari Tuhan yang berkuasa mencelakaimu, berkuasa memberi manfaat kepadamu, dia menciptakan kalian dan dia memberi rezeki pada kalian, dia menghidupkan kalian dan mematikan kalian, membahayakan dan menguntungkan kalian. Itulah sebuah perbuatan Allah yang bisa berbuat, tapi kalian tidak mau menyembahnya. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 22, dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Situ dikatakan iz qala li abihi ya abati. Ingatlah ketika dia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, ini Ibrahim, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak menolong kalian sedikit pun? Mengapa? Itulah satu kebodohan kalau mereka mendengar, menyembah yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak mendapat menolong kalian. Maka Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108, bagaimana sikap kita terhadap mereka, terhadap Tuhan mereka. Isu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana lakum likulli ummatin amalhum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Dikatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain dari Allah. Jadi di situ dikatakan kita tidak boleh memaki Tuhan orang kafir itu. Nah, kita tidak boleh memaki, karena kalau kita memaki dia akan memaki juga.
Sebab apa? Fasayubullaha adwan bi ghairi ilm. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Mereka itu sudah hukum Allah. Kalau kamu memaki, dia akan balas memaki. Kemudian Allah menjelaskan, kadzalika zayyana likulli ummatan amaluhum. Demikian kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Summa ila rabbihim marji'uhum. Kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka kembali. Jadi mereka dijadikan sesuai dengan anggapan mereka, mereka kembali kepada Tuhan mereka. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, jadi bagi orang yang mengatakan Tuhan itu salah tiga dari yang satu, Isa putra Maryam putra Allah, maka mereka akan ditanya, akan diberitakan kepada mereka apa yang telah melakukan. Dulu kalian menganggap Tuhan tiga, mengkritis Isa adalah Allah, itulah suatu pelanggaran. Maka Allah menjelaskan di sini akan didapat penjelasan kembali. Pada surah Yunus ayat 49 Allah berfirman, katakan situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'a illa ma syaa Allah likulli ummatin ajal iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dikatakan Qul amliku li nafsi darran wa la naf'a. Katakan aku tidak berkuasa. Ini katakanlah Muhammad gitu kan. Maksud dikatakan perintah Allah kepada Muhammad, katakanlah hai Muhammad, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan, tidak pula kemanfaatan kepada diriku. Nah, kepada dirinya juga dia tidak bisa memanfaatkan illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Kemudian dikatakan likulli ummatin ajal. Tiap umat itu mempunyai batas waktu ajal. Ajal itu pada masanya akan habis, itu berakhir. Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun. Apabila datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya, barang sedikit pun tidak pula dapat mendahulukannya. Yunus 49. Dalam surah Al-Ankabut Allah menjelaskan, innama ta'buduna min dunillahi awsanam wa tahlukuna ibqa. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu waskuru lahu ilaihi turja'un. Itu dikatakan innama ta'buduna min dunillahi awsana wa tahlukuna ifqa. Sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah berhala, maka kalian telah berbuat dusta. Innal ladzina ta'budu min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sungguhnya kalian sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepada kalian. Wabtaghu indallahi rizqa. Mereka minta rezeki itu dari sisi Allah. Wa'buduhu wazkurulah. Dan bersembahlah dia dan syukurlah kepadanya. Kepadanya kalian dikembalikan. Al-Ankabut ayat 17. Kemudian ayat 73 An-Nahl menjelaskan kepada kita tentang penyembahan ini. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqa minas samawati wal ardi syai'a wala yastati'un. Di situ dikatakan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak mendapat memberi rezeki kepada mereka sedikit pun, baik dari langit maupun dari bumi. Tidak bersuaka juga mereka tidak berkuasa juga sedikit pun. Maka Allah menjelaskan kepada kita, pada orang-orang yang demikian menyembah selain daripada Allah itu, maka Allah menjelaskan pada surah Al-Maidah ayat 70, ayat 17 mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ay yuhlikal masih ibnu maryam
wa ummahu wa man fil ardi jami'a walillahil mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yahluku may yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Disitu katakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Sesungguhnya sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah itu adalah putra Maryam. Ini ayat ini diulang berarti begitu penting bagi kita, harus menjadi perhatian kita, janganlah seperti itu. Kemudian dikatakan kul faman lam yakullahi syai'an in arada ayyuhliku al-masih Maryam. Katakanlah, siapakah gerangan yang dapat menghalangi kehendak Allah jika dia menghendaki membinasakan Al-Masih putra Maryam berserta ibunya, wa umuhu wa mampil ardi jami'an, dan seluruh orang yang ada di bumi semuanya. Walillahil mulku samawati wal ard wa ma bainahuma. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Yahluku may yasha, dia menciptakan apa yang dia hendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, itu dijelaskan kepada kita bahwa Allah itu maha kuasa. Kenapa? Dia maha kuasa untuk membinasakan Isa putra Maryam berserta ibunya dan seluruh orang yang ada di muka bumi. Karena semuanya itu dari muka bumi dan langit itu di antara dan keduanya adalah milik Allah. Dia berkehendak atas segala sesuatu. Dia mau ciptakan apapun tidak ditanyakan. Tapi kalau kalian membuat sesuatu tentu dimintakan pertanggungjawaban. Dijelaskan pula dalam bentuk pertanyaan agar menjadi perhatian bagi kita orang-orang yang berakal, dalam surah Al-Ahqaf ayat surah 45 ayat 46 ayat 5 dan 6. Di sini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapakah orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah sesembahan selain daripada Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Mereka lalai dari memperhatikan doa-doa mereka. Jadi maksudnya sesembahan itu tidak akan memperhatikan doa-doa mereka yang mempersekutukan Allah. Itu. Sesembahan itu dijelaskan dalam surah berikut ayat surah yang sama ayat 6. Wa iza husiron nasu kanu lahum a'da'aw wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Nah, di sini Allah menjelaskan kepada kita, sesembahan-sesembahan itu akan mengingkari apa yang kalian katakan bahwa itu mereka menyembah selain daripada Allah. Mereka beribadah selain daripada Allah. Tempat itu di mereka yang disembah itu, mereka yang ibadah itu tidak mampu menolong kalian, tidak memberi manfaat. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Itulah sifat Allah. Tetapi sesembahan yang lain daripada itu akan mengingkari kalian pada hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini memberi manfaat pada kita semua, dan alhamdulillah atas apa yang kita peroleh pada pagi ini. Mudah-mudahan itu menambahkan keimanan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Namun demikian, sebagai seorang pelajar tentu apa yang kita sampaikan ini tentu pasti ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Kepada yang banyak, kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.